Saudara, berita utama kami awali dari aksi pembegalan yang terjadi di Jalan Tol Kemayoran arah Pluit dengan menggunakan mikrolet. Pelaku menyasar supir truk trailer. Inilah detik-detik saat komplotan begal turun dari mikrolet dan mengancam korban dengan senjata tajam. Pelaku berusaha masuk ke dalam truk, merampas ponsel dan kartu e-tol milik korban. Petugas tol yang tengah melakukan patroli segera menggagalkan aksi kejahatan komplotan begal ini. Pelaku pun langsung mencoba melawan dan melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara petugas dan komplotan pelaku. Empat anggota kelompok begal ini akhirnya dapat diringkus di Jalan Arteri Kapuk Muara, Jakarta Utara. Komplotan begal ini sering menyasar truk-truk trailer yang sedang menepi untuk beristirahat. Dalam aksinya pelaku kerap menggunakan mikrolet. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap dua tersangka begal lainnya. Saudara, kita telah tersambung dengan Wakapolres Jakarta Utara AKBP Aris Andi. Selamat malam Pak Aris Andi. Selamat malam Mbak. Pak Aris, pelaku ini terhitung sudah 54 kali beraksi, berarti sudah sejak kapan artinya? Baik, kami sampaikan terkait dengan pengungkapan kasus pelaku begal yang beroperasi di dalam jalan tol yang dengan modus operandi menggunakan kendaraan roda 4 mikrolet. Jadi kelompok ini sudah beraksi betul sebanyak 54 kali. Di antaranya di wilayah Jakarta Utara sebanyak 20 kali, kemudian di Bekasi 22 kali, dan di daerah Tangerang sebanyak 12 kali. Kemudian para tersangka ini memulai aksinya sejak awal bulan April yang lalu, melaksanakan aksi begal di dalam tol ini, dan sampai dengan berakhir kita lakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 kemarin, Mbak. Dari bulan April sudah 54 kali melakukan aksinya, apakah tidak tercium oleh pihak kepolisian sama sekali sehingga kemudian aksi ini bisa viral di media sosial? Jadi kemungkinannya aksi ini sudah banyak yang dilaporkan. Kemudian ada juga kemungkinan para korban ini enggan untuk melaporkan kejadian-kejadian yang dialaminya. Namun awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus sekitar jam 03.10 pagi, udah menjelang pagi hari, ini ada satu kejadian yang dilaporkan kepada pihak kami. Dan kemudian ada satu lagi kejadian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 yang sempat viral di media sosial. Kemudian penangkapan ini atau laporan yang disampaikan ini menjadi perhatian dari pihak penyelenggara tol, dalam hal ini PT CMNP, untuk melakukan pengawasan di area jalan tol yang ada di wilayah atau di TKP di mana sering terjadinya tindak pidana pembegalan ini, Mbak. Pak Aris, ini kan kalau kita lihat ada sejumlah pelaku yang melakukan aksinya dan terekam di kamera pengawas begitu. Ada berapa sebetulnya total komplotan ini? Baik. Jadi total pelaku ini ada 8 orang, Mbak. Namun dapat kami ceritakan, sebelum mereka melakukan aksi, mereka ini berkumpul di satu tempat di wilayah Tanjung Priok. Kemudian dalam aksinya, ini dapat melibatkan 5-6 orang pelaku. Yang mana tugasnya ada yang membawa kendaraan, kemudian ada yang mengamati lokasi atau wilayah sekitar TKP, kemudian ada yang bagian menodong, dan ada juga yang mencari barang-barang berharga milik korban.
dan 2 orang lagi yang memang spesialis ini adalah penadah hasil kejahatan dari kelompok ini. Kemudian mereka memilih korban ini secara acak dengan cara menggunakan kendaraan roda 4 tadi, mikrolet, kemudian masuk ke jalan tol dan berputar di wilayah tol itu mencari truk-truk yang ada di bahu jalan untuk melakukan tindak pidana itu sendiri, Mbak. Baik, Pak Aris, ini kan kalau kita lihat dari nomor mikroletnya nomor 15A, rutenya Tanjung Priuk Kota, ini mikrolet yang memang selalu digunakan pelaku dalam setiap aksinya atau mereka mengganti-ganti kendaraan? Betul, Mbak, itu 2 mikrolet yang dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana kegiatan begal di dalam tol. 2 kendaraan tersebut yang memang selalu digunakan oleh kelompok tersebut. Jadi tidak berganti-ganti. Artinya pemilik mikrolet ini juga sudah dijadikan saksi atau seperti apa, Pak Aris? Terhadap pemilik mikrolet kita sudah periksa untuk dijadikan saksi, Mbak. Karena para pelaku ini sejatinya adalah para sopir mikrolet, kemudian ada juga sopir tembak mikrolet, dan juga ada calo yang biasa melaksanakan jual beli kendaraan mikrolet ini, Mbak. Baik, informasinya masih 2 orang yang dicari sejauh ini oleh pihak kepolisian. Betul, Pak Aris ya? Betul, dari 8 orang ini masih ada 2 orang yang kita lakukan pencarian sampai saat ini. Perannya apa, Pak Aris? 2 orang ini adalah penadah barang bukti hasil kejahatan dari para pelaku ini. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Utama Wakapolres Jakarta Utara, AKBP Aris